Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitur Tamam dari kelas Perbankan Syariah 02 dengan NIM 204105010018. Saya di sini akan sedikit mereview dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Wadud Nafis tentang tugas dan wewenang OJK. Yang pertama yaitu pengertian OJK. Ya, pengertian OJK sendiri yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan asas independensi, asas ini memperlihatkan bahwa tidak ada campur tangan dari keputusan yang diambil oleh OJK. Keputusan OJK diambil secara independen dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Di bawah negara hukum, OJK telah mengutamakan landasan di perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Yaitu OJK selalu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Yaitu OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Dalam artian tidak ada yang ditutupi dari OJK kepada masyarakat umum. Namun, OJK tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Yang kelima yaitu asas profesionalitas, yaitu sudah tidak diragukan lagi OJK tentang profesional dalam segi apapun. OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu asas integritas. OJK adalah lembaga dengan integritas yang tinggi, sehingga mereka berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya yaitu tugas dari OJK. Tugas dari OJK sendiri yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu wewenang OJK. Menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu OJK berwenang memberikan dan mencabut usaha pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.